Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13. Di sini kami akan mempresentasikan hasil resume jurnal kami, yaitu tentang Analyzing the Heat Treatment Flaws in Carbon Steel atau analisis kegagalan pada proses perlakuan panas baja karbon. Berikut adalah anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Yesaya Awan Bonatua dengan NPM 334230054, dan selanjutnya ada saya Faris Mufid Alaudin dengan NPM 334230093, dan yang terakhir ada Suken Muhammad Faik dengan NPM 33423000124. Berikut adalah outline pembahasan kami. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada metode penelitian, yang ketiga ada hasil dan pembahasan, yang keempat ada kesimpulan dan saran, dan yang terakhir penutup. Baik, izin perkenalkan diri, nama saya Sayangan Bonatua. Di sini saya akan menjelaskan bagian pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Pada slide ini, saya akan menjelaskan latar belakang dari penelitian ini. Heat treatment merupakan salah satu proses yang penting dalam rekayasa material, khususnya pada baja karbon, yang bertujuan untuk meningkatkan sifat mekanik seperti kekuatan dan kekerasan. Proses ini melibatkan pemanasan, penahanan suhu, dan pendinginan dengan laju tertentu. Namun di balik manfaat tersebut, heat treatment juga memiliki risiko, yaitu dapat menimbulkan cacat atau kegagalan apabila parameter proses tidak dikontrol dengan baik. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana kegagalan ini bisa terjadi. Untuk slide selanjutnya adalah permasalahan. Permasalahan utama dalam proses heat treatment adalah munculnya cacat yang seringkali tidak langsung terlihat, tapi dapat menyebabkan kegagalan serius saat akan digunakan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah distribusi panas yang tidak merata, pendinginan yang terlalu cepat, serta waktu penahanan yang tidak sesuai. Faktor-faktor tersebut dapat menimbulkan tegangan internal dan perubahan struktur mikro yang tidak diinginkan. Baik, untuk slide selanjutnya adalah tujuan. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis kegagalan yang terjadi akibat proses heat treatment pada baja karbon. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab utama kegagalan, memahami mekanisme yang terjadi dalam material, serta menentukan langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah kegagalan tersebut. Selanjutnya, di sini akan memahami jenis material pada baja karbon. Untuk pada penelitian ini, baja karbon digunakan yaitu baja karbon rendah. Kenapa? Karena baja karbon yang rendah memiliki kandungan karbon kurang lebih dari 0,3%, yang membuatnya ulet dan tangguh, serta sangat mudah untuk kilas, ideal untuk aplikasi yang membutuhkan fleksibilitas. Sedangkan untuk baja karbon, yaitu dengan kandungan karbon antara 0,3% hingga 0,6%. Baja karbon sedang menawarkan keseimbangan yang baik antara kekuatan dan keuletan, yang menjadikannya pilihan yang populer untuk banyak aplikasi struktural. Selanjutnya ada baja karbon tinggi. Kandungan dari baja karbon tinggi itu berkisar antara 0,6% hingga 1,4%, yang memberikan kekerasan luar biasa dan ketahanan aus. Dan ini sangat cocok untuk alat dan bagian yang memerlukan ketahanan tinggi terhadap keausan. Oke, selanjutnya proses heat treatment. Di sini untuk memahami cara meningkatkan sifat baja karbon. Yang pertama ada quenching, yang mana quenching ini metode pendinginan yang cepat dalam media air untuk meningkatkan kekerasan dan mengurangi deformasi material baja. Yang kedua, normalizing, yaitu proses pendinginan di udara terbuka yang bertujuan untuk menghilangkan ketegangan internal dan meningkatkan sifat mekanik baja. Dan yang terakhir ada annealing, yaitu proses pendinginan lambat dengan mengembalikan baja ke dalam tungku untuk meningkatkan keuletan dan mengurangi kekerasan material. Selanjutnya metode pengujian, yang mana sih untuk menganalisis teknik dan mengevaluasi material baja karbon. Yang pertama di sini menggunakan uji kekerasan, yaitu menggunakan alat Vickers, Brinell, dan Rockwell untuk mengukur kekerasan serta sifat non-destruktif pada permukaan baja karbon. Yang kedua ada uji mikroskopi menggunakan metallographic microscopy untuk mendeteksi cacat dan mengamati struktur mikrobaja karbon secara mendetail. Sebelum melakukan dua pengujian di atas, terlebih dahulu melakukan pengujian non-destruktif, yaitu menggunakan ultrasonik dan pencitraan sinar X untuk menganalisis integritas material tanpa merusak. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagian hasil dan pembahasan. Yang pertama adalah jenis kegagalan.
Pada proses heat treatment, terdapat beberapa jenis kegagalan yang umum terjadi. Kegagalan tersebut antara lain adalah retak atau cracking, perubahan bentuk atau distortion, dekarburisasi, serta overheating. Yang pertama adalah cracking. Cracking merupakan kegagalan yang paling serius yang sering terjadi pada proses heat treatment, terutama saat quenching. Yang kedua adalah distortion. Distortion adalah perubahan bentuk atau dimensi material setelah proses heat treatment. Ketiga, decarburization. Decarburization adalah proses berkurangnya kandungan pada karbon permukaan baja selama pemanasan pada temperatur yang tinggi. Dan yang terakhir adalah overheating. Overheating terjadi apabila material dipanaskan pada temperatur yang terlalu tinggi atau dalam waktu yang terlalu lama. Selanjutnya adalah contoh kegagalan. Salah satu contoh kegagalan yang paling sering terjadi adalah retak setelah proses quenching. Retak ini disebabkan oleh pendinginan terlalu cepat sehingga menimbulkan tegangan tarik yang tinggi. Selain itu, distorsi juga sering terjadi terutama pada komponen dengan bentuk kompleks akibat perbedaan laju pendinginan di setiap bagian. Dalam beberapa kasus, permukaan material juga menjadi lebih lunak akibat dekarburisasi yang menurunkan ketahanan terhadap keausan. Baik, selanjutnya adalah penyebab. Kegagalan dalam heat treatment umumnya disebabkan oleh kesalahan dalam pengaturan parameter proses. Temperatur pemanasan yang tidak tepat dapat menyebabkan struktur mikro yang tidak optimal, sementara pendinginan yang terlalu cepat menimbulkan tegangan internal yang tinggi. Selain itu, waktu penahanan yang tidak sesuai dan distribusi panas tidak merata juga menjadi faktor penting yang memicu terjadinya kegagalan. Baik, selanjutnya adalah mekanisme. Mekanisme kegagalan pada heat treatment berkaitan dengan transformasi fase yang terjadi dalam material. Selama proses pendinginan, austensit akan berubah menjadi martensit yang bersifat sangat keras namun juga rapuh. Transformasi ini disertai dengan perubahan volume yang menimbulkan tegangan internal. Ditambah dengan adanya perubahan temperatur antara bagian permukaan dan inti material, maka terbentuklah tegangan thermal yang dapat memicu retakan. Baik, yang terakhir adalah dampak. Kegagalan akibat heat treatment memberikan dampak yang cukup serius terhadap forma material. Material menjadi lebih getas, mengalami penurunan kekuatan, serta memiliki retakan yang dapat berkembang menjadi kegagalan total saat digunakan. Selain itu, distorsi dapat menyebabkan komponen tidak sesuai dengan spesifikasi desain, dan dekarburisasi dapat menurunkan ketahanan permukaan terhadap keausan. Hal ini akan mengurangi umur pakai dan kendalaan material. Baik, selanjutnya itu kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, penelitian ini sangat penting karena membahas secara detail mengenai kegagalan yang sering terjadi dalam proses pelakuan panas dan pada baja karbon, yang merupakan material yang banyak digunakan di industri. Penjelasan mengenai jenis cacat seperti soft spot, quench crack, dan distorsi memberikan pemahaman yang jelas tentang risiko yang dapat terjadi pada proses jika tidak dikontrol dengan baik. Namun, terdapat beberapa hal yang bisa ditingkatkan seperti yang pertama, penggunaan suhu pemanasan yang relatif rendah yaitu 280 derajat Celcius yang kurang representatif untuk proses austenisasi pada baja karbon secara umum. Yang kedua, penelitian ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan variasi temperatur yang lebih luas serta penggunaan alat analisis yang lebih baru atau modern agar hasil yang diperoleh bisa lebih akurat lagi, seperti mungkin menggunakan sensor gitu. Dan secara keseluruhan, penelitian ini memberikan wawasan yang baik mengenai pentingnya pengendalian parameter dalam proses perlakuan panas. Hal ini sangat relevan bagi mahasiswa teknik maupun praktisi industri agar dapat meminimalkan cacat dan meningkatkan kualitas material yang dihasilkan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.